Halo kawan-kawan OPX Traders, ini kita dapat pertanyaan dari teman kita ya di Stockbit ya. Dari message pribadinya, dari DM-nya. Eh, Oke, dari Bang Neko Wicaksono. Kemarin sudah pernah sempat nanya ya, dan pertanyaannya itu, kita nggak? Oke. Saya masih bingung menentukan market makernya bang. Bisa banyakin video yang ngebahas market makernya bang. Terima kasih. Apa setiap market maker beda-beda cara naikin barangnya? Oke. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mau nanya-nanya dan sharing ilmu juga aku welcome banget ya. Kalian bisa DM atau di Instagram komen aja. Nanti kalau emang bisa kita bahas dan detailkan videonya, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lengkap ya guys untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus seperti itu ya guys. Ini untuk pelajaran buat aku juga dan siapa tahu dapat manfaat dari kontennya juga untuk kalian seperti itu ya guys. Nah sekarang kita bahas dulu. Pertanyaannya itu ngebahas market. Jadi dia pertanyakan ini market maker. Jadi gimana sih menentukan market makernya dan apakah setiap market maker itu beda-beda cara naikin barang? Oke. Pertama kita bahas dulu ya. Ini kita nggak ada slideshow ya, nggak ada PowerPoint atau apa gitu. Jadi kita cuma to the point aja karena aku sendiri malas guys untuk konten-konten seperti itu. Agar apa? Agar cepet uploadnya seperti itu guys. Karena aku pengen cep-cip-cup aja biar ya mungkin next time ya kalau emang aku serius mau nggarap kontennya nanti aku bahas lebih lengkap. Jadi kita bahas dulu untuk market maker. Sebenarnya market maker itu kalau dari pemahaman aku ya, dari teori yang aku dapat, market maker itu adalah broker atau bandar yang memiliki 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 kuasa penuh atas sahamnya guys, entah itu menaikkan barang atau menjatuhkan barang. Itu nomor satu. Nomor dua, market maker itu kalau menurutku dia yang menentukan arah guys. Mau naikin setinggi apa, dia yang menentukan. Itu market maker. Nah sekarang pertanyaannya, siapa market maker sebenarnya? Ini kita silent dulu ya guys. Market maker sebenarnya kalau di dalam saham itu sebenarnya adalah bandar yang memiliki saham terbesar guys. Tapi ya, ketika bandar itu memiliki saham terbesar, dia tidak menentukan arah market guys. Terkadang kita ambil contoh ya di saham yang baru kita bahas itu adalah si Cegas deh. Nah, kita ambil kasus contoh saham Cegas. Yang ngenaikin saham ini adalah CC guys. Oke. Okay? Kenapa aku berasumsi seperti itu? Kalian bisa lihat di area sini. Nah, ketika saham itu uptrend, itu CC selalu berada di dalamnya guys. Gimana ya aku jelasinnya ya? Hmm, oke deh, VKTR aja deh. Nah, karena VKTR ini lebih jelas untuk pergerakan bandarnya ya. Oke. Nah, di VKTR ini kalian bisa lihat ya, yang ngenaikin sahamnya itu dia adalah GR. Nah, sebenarnya GR itu adalah market maker di saham ini. Market maker ini berarti dia adalah orang yang tugasnya itu menaikkan barang sampai ke atas. Oke, itu yang pertama ya. Jadi dia punya studi sendiri dan dia punya kepentingan sendiri. Untuk GR sendiri kan ini brokernya Pak Lo ya, kalau nggak salah. Jadi ketika GR-nya ada, dia punya maksud sendiri gitu. Dia nggak ada buangan guys, walaupun buangan kecil untuk area setaway aja. Beda sama CC di sini. CC di sini dia adalah penikmat sahamnya ketika naik. Dari mana kita lihatnya? Dari sini CC kan isiannya. Ketika sahamnya naik sedikit, dia buangan barang. Itu berarti dia adalah penikmatnya, guys. Penikmat sahamnya naik. Tapi yang naikin barang sebenarnya kalian bisa lihat line warna kuning ini, dia adalah GR, guys. GR yang terus akumulasi ketika si chartnya juga ikut naik. Jadi kalau kita bisa asumsikan,
GR ini adalah supir utamanya dia. Sedangkan CC ini adalah kru yang berada di belakang angkotnya ya, kalau di angkot ya. Kru yang di belakang angkot yang tahu kapan angkotnya penuh dan kapan angkotnya bakalan stop guys. Seperti itu ya. Tapi si CC bedanya si GR sama si CC itu si CC yang ngambil uangnya guys, yang nagih uh, nagih nagih apa kalau di angkot itu ya, nagih-nagih bayaran lah ke penumpangnya. Jadi CC itu yang nge-take profit di area sini guys. Di sini juga dia take profit. Dia kan akumulasi dulu nih, baru sahamnya dinaikin. Tapi bukan dia yang naikin guys, yang naikin GR. Kenapa dia bisa tahu ya? Karena mungkin dia ada hubungan baik dengan GR, ada kemungkinan. Tapi yang lebihnya adalah CC mungkin tahu GR ini punya agenda apa di saham VKTR ini guys. Jadi di sini bisa kita analogikan, market makernya adalah GR, yang menentukan harganya adalah GR, tapi likuiditasnya yang ngambil keuntungannya yang besar di sini adalah CC guys. Jadi bisa kita asumsikan seperti itu. Nah, di sini ini sekali lagi ya, ini dari pemahaman aku sebagai trader ya, yang mengikuti bandar. Tapi aku sendiri tidak tahu ini teorinya sama atau beda dengan content creator lainnya. Sekali lagi ini teori dari aku pribadi. Nah, sekali lagi, jadi market maker itu adalah supirnya yang menaikkan atau menurunkan barang, dan untuk si krunya itu fungsinya adalah dia ngambil keuntungan sebesar-besarnya dari pola market maker. Sekarang kalian bisa lihat ya, CC di sini untungnya besar dong di area sini. Dia tahu kapan dia angkat naik, dan ketika sahamnya diangkat naik, dia buangan barang, dia take profit, lalu diakumulasi lagi, baru dia take profit lagi. Seperti itu ya logika dari bermain CC. Di sini GR, kapan dia akan take profit? Kemungkinan nggak akan take profit guys, kemungkinan ya. Jadi dia mau naikin sahamnya setinggi mungkin. Kalau kita ambil data dari sini ya, VKTR. Nah, kemungkinan dia akan menaikkan saham ini sampai setinggi mungkin sampai target kita di atas ya. Ini target kita sudah selesai ya, sudah target kita. Kalau kita asumsikan nih misalnya ya, dia akan lebih ke atas lagi, GR. Nah, ketika di atas dia baru set way. Nah, di situ GR bakalan take profit. Take profitnya GR pun tidak sama dengan si CC guys. Kemungkinan take profitnya GR mungkin bisa sampai 2 tahun 3 tahun baru dia keluar dari saham itu. Seperti itu cara bermain dari market maker guys. Sedangkan yang bermain di area sini yang sekali naik buang itu adalah pemain-pemain kru, pemain-pemain yang bisa diganti. Ketika nih ya, ini kan market maker. Kelihatan ya, untuk GR sendiri itu adalah emiten terbesar di saham ini ya. Kalian bisa lihat ya di area sini kalau kita ambil datanya ya. Nah, GR sendiri 5,4 M guys. CC di sini 5,7 M saja. Nah, sekarang kalau si market maker, ini kan kalau kita asumsikan kan setara nih seharusnya si CC sama GR ya. Sama-sama bandar kan. Tapi kalau ketika saham ini mau dinaikkan ya, dan GR tidak merasa ingin menaikkan barang, biasanya GR bakalan ngedorong si CC ini guys. Ini kan misalnya kan ada setway ya di area sini, area setway, tapi tiba-tiba CC memaksa untuk ngenaikin barang, dan GR merasa itu bukan jadwal yang tepat. GR bakalan buang barang besar-besaran ke CC guys. Itu fungsinya dari market maker guys. Dia yang ngatur mau dinaikin kapan, mau setinggi apa, dia yang menentuin. Itu namanya market maker. Sedangkan CC adalah penumpang biasa guys, yang ngambil profit ketika sahamnya dinaikin. Itu bedanya ya. Market maker itu adalah yang menentukan harga barang naiknya sampai setinggi mana. Tapi beda dengan penumpang biasa, bandar biasa, itu adalah cuma membantu aja. Ketika dinaikin dia ngebantu ngedabalin bitnya atau apalah seperti itu ya. Jadi sehingga si GR ini juga dapat barang lebih banyak di bagian bawah guys.
Kalian bisa lihat ya di area sini. Ketika saham CC akumulasi di area sini, anggap aja dia dapat 1 M gitu. Sedangkan si market maker kan dia nggak ada akumulasi ya di bawah sini. Ya logikanya ya. Jadi market maker nggak ada akumulasi. Nah ketika market maker mau atau si CC juga mau mau menaikin saham di area sini, CC bakalan ngenebelan bidnya guys. Jadi bidnya yang biasanya 2.000, 3.000, 4.000 atau 10.000, 20.000 dan lain-lain, CC bakalan ngedebelin bidnya sehingga sampai mungkin 100.000, 50.000, 20.000. Itu fungsinya adalah untuk ngasih umpan ke bandar bahwa kita nih ke umpannya ke market maker ya, bahwa kita udah akumulasi nih. Silakan kalau mau makan segera, ini kami banyak nih untuk lotnya. Kalau bandar mau ngenaikin dengan ngambil lot lebih banyak, silakan. Jadi itu fungsinya untuk si kontributor ini guys, si kru-kru ini guys. Seperti itu ya. Kadang ada juga market maker yang ketika bidnya tebal dia nggak mau naikin, ada juga guys. Ya itu sekali lagi ya tergantung dari market makernya. Kalau nggak mau naik ya udah set way selamanya. Yang CC yang nyangkut dia bagian atas bakalan cut loss juga guys ke dia sendiri. Jadi dia bakalan ngedouble bid. Itu yang terjadi di Cegas guys. Cegas. Nah, Cegas ini yang kita buka sini ya, Cegas. Ini contoh kasus selanjutnya ya guys. Nah, untuk Cegas ini kelihatan ya. Sebenarnya market makernya di area sini adalah si GR. YJ kan belum ikut ya. GR. Nah, ketika GR ini ada di area sini, dia diam aja guys, tidak ada akumulasi tambahan atau tidak ngegerakin barangnya. Tapi di sini kontributornya yang ngegerakin barang guys. Di sini ada CC dan CP ya. Kelihatan CC fluktuatif harganya, ketika ada kenaikan barang dia buang barang. Ketika di sini akumulasi besoknya dinaikin. Berarti CC di sini adalah krunya. Tapi krunya ini dia yang menentukan kenaikan barang. Oke ya. Karena apa? Karena krunya itu adalah uh, dibiarkan, ibaratnya krunya ini dileluasakan dari market makernya. Jadi market maker di sini nggak ada tekanan sama sekali guys. Maupun bid tebal dia gak bakalan buangan. Karena apa? Karena dia merasa udah segini ada cukup. Walaupun GR ya di sini ya untuk akumulasinya guys. Seperti itu ya. Jadi GR nggak ada tekanan, juga nggak ada yang menentukan saham ini naik guys. Kelihatan ya. Ketika dia akumulasi di area sini sahamnya nggak terlalu tinggi guys naiknya. Jadi emang GR nggak mau naikin ini saham. Cuma dia nitip barang aja. Jadi yang kru-krunya ini yang menentukan kenaikan saham. Nah sekarang di area sini YJ yang jadi market makernya. Yang seharusnya market maker ya. Dia punya barang banyak. Tapi kalian bisa lihat si YJ itu cenderung terus-menerus membuang barang. Itu berarti dia merasa tidak pede di saham ini karena dia takut kalau dia naikin kemungkinan yang lain banting gitu guys. Jadi dia berangsur-angsur ngebuang barangnya agar dapat harga terendah dari saham ini di area sini guys. Dia mau ambil di area sini. Ketika di area sini kan dia akumulasi tuh. Nah di area sini juga di area penurunan barang dia malah akumulasi. Jadi dia pengen ngambil harga rata-rata si bandar di bawah ini guys. Nah sekarang si CC juga terus akumulasi barang guys. Tapi masih belum dinaikin. Karena apa? Karena CPCC juga bingung. YJ kok buangan terus gitu. Ketika dia mau naikin di area sini kemarin, YJ dropin barangnya lumayan besar guys, sekitar 400 jutaan gitu. Ditambah XL, ditambah YP lagi. Jadi agak beban nih untuk bandarnya. Kapan dia mau naikin? Ketika si YJ juga mau tidak buangan barang lagi guys. Kalau seandainya YJ itu stay away aja seperti ini, tidak ada buangan barang, mereka bakalan naikin pasti itu guys. Entah si CP mau naikin barang sendiri, CC pasti kan cuma bikin fluktuatif harga aja kan. Dia bakal take profit ketika sudah di sahamnya dinaikin, seperti itu guys. Jadi market maker sendiri sebenarnya menurutku adalah bandar yang tidak paten guys, tidak menentu, tidak harus untuk
broker A, broker B, broker C, enggak guys. Market maker itu adalah bandara yang menentukan harga kenaikan dan penurunan barang, entah itu GR atau CC. Tapi yang pasti ketika sahamnya naik dia belum ambil profit guys, itu adalah market maker guys. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ketika sahamnya naik yang tidak ambil profit kan cuma YJ dan GR ya, betul? Berarti market makernya sebenarnya mereka berdua yang ngehold si saham itu, sebenarnya mereka berdua. Tapi yang menaikkan harga barang itu di sini ada CP dan CC guys, yang menentukan kenaikannya. Dan si bandar ini dia meleluasakan CP dan CC untuk ngenaikin barang kapan aja dia mau, kapan aja dia siap. Tapi di sini karena ada YJ buangan masih buangan, masih belum dapat akumulasi harga bawah, YJ masih belum mau dinaikin seperti itu, guys. Jadi kalau kalau garis besarnya di saham ini CC atau CP guys yang menentukan kenaikan barang. Yang yang saham besar ini sebenarnya dia adalah kru biasa atau pengunjung biasa yang pengen ikut nimbrung aja tanpa harus ngurusin sahamnya dinaikin atau enggak. Seperti itu ya. Beda kasus sama VKTR tadi ya. VKTR jelas yang menaikkan sahamnya itu jelas untuk di saham ini adalah GR guys. Oke ya, jelas ya. Tapi CC juga ambil alih untuk bantu kenaikannya guys. Jadi dia ambil profit, sedangkan GR ngambil barang dari dia yang sudah take profit seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme guys. Sama-sama saling menguntungkan. Berapa tinggi untuk VKTR ya nggak tahu ya guys, tergantung bandarnya aja moodnya sampai kapan. Seperti itu ya untuk Cegas dan VKTR. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa mengerti bahwa market maker sebenarnya itu adalah siapa. Ya siapa yang menentukan harga kenaikan barang dan penurunan barang. Kalau di sini kelihatan jelas itu adalah GR yang naikin barang, tapi CC adalah kontributor utamanya. Sedangkan di saham Cegas itu ada YJ sama GR, tapi dia tidak ada pergerakan sama sekali. Cenderung akumulasi saja, tapi CP dan CC adalah penentu dari kenaikan dan penurunannya, seperti itu. Jadi dia sama-sama tidak terhubung guys, tidak saling menguntungkan. Seperti itu ya guys. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya kan apakah tiap market maker itu beda-beda cara bermainnya? Betul guys, beda-beda cara bermainnya. Karena mereka terpisah perusahaannya. Liquidity provider tuh terpisah perusahaannya. Entah Mandiri Sekuritas lah, BK lah, Browser Gateway lah, KB Valburi lah dan lain-lain. Beda-beda guys. Jadi mereka sendiri tidak serta merta tektokan guys, kecuali mereka memang punya akun yang sama guys. Jadi ada beberapa saham yang tektokan guys, yang bulan ini siapa yang akumulasi, besok siapa akumulasi, gantian-gantian seperti itu untuk bandar yang kerjasama guys. Nah sekarang yang pasti ini ya, untuk yang aku tahu ya, bandar-bandar yang bagus menurut aku sekali lagi ada AK yang tier list pertamanya sih CC sih, aku suka CC untuk tier list satunya. Nomor 2-nya ada AK, nomor 3-nya ada JP kalau menurut aku yang enak banget. Nomor 4-nya itu ada BK guys. Nah 4 ini aja sih menurut aku udah cukup banget. Tapi ada AI dan lain-lain lah yang baru-baru yang aku baru lihat, dan aku sendiri belum begitu memahami cara kerjanya AI ini seperti apa, terutama di saham IILS yang pernah kita bahas kemarin ya. Tiba-tiba AI masuk, tiba-tiba langsung dinaikin sahamnya seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas untuk BK sendiri, itu karakteristiknya dia cuma naikin dikit guys. Jadi misalnya kan ARA ya, ARA satu kali besoknya bakalan di ARB-in guys. Itu tipe BK ya, yang ya menurutku nggak enak ya masuk di saham itu. Pokoknya kalau ambil cuan ya setengahnya ARA lah. Jangan ikut-ikutan pokoknya, seperti itu. Untuk AK sendiri ini karakteristiknya kurang lebih sama BK guys, tapi cenderung biasanya AK dulu yang ngenaikin barang, baru BK ikut nimbrung, seperti itu biasanya ya. Ini sama-sama asing nih. Untuk yang si JP ini bagus guys, biasanya JP sendiri itu agak mulus dia naik ke atasnya. Jadi kalau JP itu biasanya
naiknya setengah-setengah guys. Jadi misalnya ada arahnya kan 34% misalnya kan. Jadi dia naikinnya 15%, 15%. Baru nanti uh, dia bantingnya juga setengah, terus dinaikin aja, stay away di atas, baru buangan. Seperti itu. Enak untuk si JP guys. Untuk CC ini dia agak smooth guys. Jadi dia ketika dinaikin sahamnya di area 7 sampai 8% dia udah keluar. Tapi dia masih ngejagain sahamnya di area MA10. Jadi dia tetap ngejaga, dia udah keluar nih setengah nih. Misalnya dia punya muatan 1M. Ketika sahamnya dinaikin, misalnya target sahamnya naik kan 10% ya. Dia udah take profit di area 5%. Dia buang setengah, setengahnya sendiri itu buat dia ngejagain price-nya di harga MA10-nya, guys. Nah, jadi biasanya kelihatan ya dari data kemarin, saham apa ya kemarin ya? Jadi lupa. Nah, misalnya Mary deh. Nah, Mary ini kan CC kan naikin ya. Sama nggak skenarionya. Nah, untuk Mary MA ini kan MA 100 ya. Nah, MA 10-nya di area sini, guys. Jadi biasanya kalau CC itu dia take profitnya ketika naik ini kan sudah berapa persen nih, guys. Nah, 5% ya. 5% dia udah take profit, guys, di area sini. Lalu dibiarin dia untuk nahan di area sini, guys. Di area sini ditahanin, terus dia akumulasi lagi di area sini sedikit, baru dinaikin sahamnya. Di area sini tahanin lagi sama 10, dia udah buangan barang lagi, jadi naikin lagi. Jadi seperti itu guys, mulus untuk CC, santai dia naikinnya. Dan aku biasanya masih mantauin aja untuk bandar CC itu. Jadi seperti itu untuk pola bandar CC guys. Jadi kapanpun kalian mau take profit enak guys. Kalau udah tembus dari MA 100 atau sudah tembus dari MA 200 ya udah keluar aja. Seperti itu untuk bandar CC guys. Makanya aku favorit kalau bandarnya CC ya udah ikut aja gitu. Perihal dia nggak jadi sekarang ya bisa nungguin besok nggak apa-apa. Seperti itu ya untuk perbedaan market maker dan juga cara menentukan market maker itu siapa guys. Semoga membantu ya bang. Jangan lupa kalau ada pertanyaan lagi Bang Neko Wicaksono, silakan langsung bertanya aja, nanti kita buatin kontennya. Siapa tahu ada banyak manfaat juga dari teman-teman yang lain yang lihat dari pertanyaan ini, dan jadi bisa ilmu baru dan nambah ilmu juga. Seperti itu ya bang. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.